Shalom sahabat-sahabat BBL TLW. Hari ini Selasa tanggal 11 Februari 2025. Kita akan membahas topik tentang mujizat memuliakan Allah. Sebelum kita belajar bagaimana mujizat dapat memuliakan Tuhan, kita perlu tahu apa definisi dari mujizat. Mujizat ini adalah campur tangan supernatural Tuhan. Ini merupakan satu kejadian yang luar biasa yang dianggap sebagai suatu manifestasi dari kuasa ilahi. Jadi ini merupakan campur tangan supernatural dari kuasa Allah atas hukum alam. Kita semua pernah membutuhkan mujizat di masa lalu ya, dan kita membutuhkannya sekarang juga atau akan membutuhkannya di masa yang akan datang. Masalahnya adalah kebanyakan orang Kristen tidak tahu bagaimana menerima mujizat dari Tuhan dan bagaimana mujizat itu bisa bekerja melalui kehidupan mereka untuk orang lain. Nah, ada baiknya jangan menunggu sampai badai datang untuk belajar bagaimana mempercayai Tuhan untuk sebuah mujizat. Ya, lebih baik kita mulai belajar bagaimana menyembuhkan sakit penyakit dengan menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan pada kita daripada kita yang menunggu untuk disembuhkan. Kita perlu memperjelas perbedaan antara berkat dan mujizat. Mujizat adalah campur tangan supernatural Tuhan dalam situasi krisis ya. Sedangkan berkat itu adalah tetap merupakan kuasa Tuhan, tetapi mengalir melalui saluran yang alami. Nah, yang pasti berkat lebih baik daripada mujizat. Dan jika Bapak Ibu menjalani hidup dari satu mujizat ke mujizat yang lain, itu berarti Bapak Ibu hidup dari satu krisis ke krisis yang lain. Akan tetapi kalau hidup kita melakukan mujizat demi mujizat buat orang lain, itu berarti kita mengatasi krisis demi krisis buat orang lain. Dan ini pasti memuliakan Tuhan. Jadi lebih baik diberkati dengan kesehatan yang baik daripada selalu membutuhkan kesembuhan ilahi. Nah, tentu saja kehendak Tuhan adalah agar kita berjalan dalam berkat. Tapi di satu titik kita semua membutuhkan mujizat untuk sekedar memulai iman kita. Jika bukan karena mujizat, kita tidak akan bertumbuh ke titik di mana kita dapat berjalan dalam berkat Tuhan. Nah, kebanyakan orang Kristen percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat. Tapi sekedar percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya saja, ini nggak cukup. Kita harus tahu bagaimana menerimanya dan bagaimana belajar menggunakannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, di sini dikatakan percaya kepada Yesus. Ayat ini dimulai dengan syarat utama, yaitu percaya kepada Yesus. Iman adalah kunci untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, apa saja yang Yesus lakukan selama dia ada di muka bumi ini? Selain dia mengajar, dia juga banyak sekali melakukan mujizat-mujizat ya. Seperti mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, ya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mencelikan mata yang buta, membuat orang tuli bisa mendengar, orang kusta menjadi tahir, dia bahkan berjalan di atas air, menyembuhkan begitu banyak orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang yang mati. Nah, sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil untuk melanjutkan karyanya ini. Kemudian ayat ini berbicara mengenai kita ini bahkan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Ini tidak berarti bahwa kita lebih hebat dari Yesus, tetapi karena Yesus telah naik ke surga dan dia mengirim Roh Kudus kepada kita, kitalah yang akan mengerjakan jauh lebih banyak dan luar biasa. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Gereja atau tubuh Kristus, yaitu kita, orang-orang percaya di perjanjian baru ini, dapat menjangkau lebih banyak orang dan melakukan karya yang lebih luas dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 3 mulai ayat 1 saya akan bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung.
Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, kisah ini menceritakan tentang mujizat penyembuhan seorang yang sudah lama sakit, yang lumpuh sudah begitu lama sejak dari lahir. Ini dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di gerbang indah bait Allah. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Yang pasti kuasa kesembuhan dan transformasi itu tidak berasal dari manusia, tetapi dari Yesus. Nah, Petrus dan Yohanes tidak mengandalkan kekayaan atau kemampuan mereka sendiri, melainkan pada otoritas dan kuasa yang diberikan oleh Yesus. Perhatikan perkataan Petrus ini, ia berkata, "Apa yang kupunyai?" Apa yang Petrus miliki? Petrus memiliki kuasa Allah untuk menyembuhkan. Petrus mengadakan mujizat kesembuhan. Ia tidak meminta Allah untuk menyembuhkan orang ini. Ia sendiri yang menyembuhkannya. Tentu saja ini bukan kuasa Petrus, ini adalah kuasa Allah, tetapi kuasa itu berada di bawah otoritas Petrus. Petrus punya hak untuk memakai kuasa ini. Allah telah memberikan kuasanya untuk menyembuhkan kepada kita, dan kita harus menjalankan otoritas yang telah Ia berikan kepada kita untuk melihat kuasa ini dilepaskan. Jadi Tuhan tidak menyuruh kita untuk pergi dan berdoa bagi orang sakit, Bapak Ibu. Tetapi Ia menyuruh kita untuk pergi dan menyembuhkan orang sakit. Itu di Matius 10 ayat 8, Lukas 9 ayat 2, dan Lukas 10 ayat 9 ya. Petrus dan Yohanes tahu apa yang mereka miliki. Mereka telah diberi kuasa dan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan. Mereka tidak hanya berdoa agar Yesus menyembuhkan orang itu, mereka bahkan tidak berdoa. Mereka hanya memberi karena memang itu hak mereka untuk memberi. Ini tidak berarti bahwa kita dapat menggunakan kuasa Allah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya. Itulah alasannya mengapa Petrus mengarahkan pandangannya kepada orang itu untuk melihat apakah orang ini memiliki iman. Kita harus mengetahui kehendak Allah yang diungkapkan kepada kita dalam firman-Nya dan persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh orang yang menerima mujizat itu. Setelah kita mengetahui kehendak Allah, tidak pantas bagi kita untuk berada dalam posisi pasif dengan hanya meminta Tuhan untuk menyembuhkan. Jadi Dia telah memberi kita kuasa untuk melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan. Di Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 7-8 berkata, "Pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Markus 16 ayat 17-18 berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Jadi kita perlu berani menjalankan otoritas kita. Maka tanda-tanda akan mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti tanda-tanda.
Ya, banyak orang menginginkan mujizat dari Tuhan, tapi mereka tidak menerimanya karena mereka tidak mengetahui otoritas mereka dan tidak menjalankannya. Banyak orang Kristen hanya berharap dan berharap ini terjadi. Mereka pikir tidak ada cara untuk meraih mujizat dan mewujudkannya. Ini bukan yang diajarkan oleh Alkitab, bukan diajarkan oleh Yesus. Tuhan dapat diprediksi dan teratur. Dia tidak melakukan satu hal lain, yang ini kemudian besoknya enggak. Tuhan menciptakan dunia ini dan segala sesuatu yang bersifat fisik di sekitar kita, dan dunia fisik itu teratur. Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya, dan Dia setia. Jadi ada hukum-hukum yang mengatur. Iman juga diatur oleh hukum. Roma 3 ayat 27 mengatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi kerajaan Allah beroperasi di bawah hukum. Kerajaan itu konsisten. Ketika seorang mati karena jatuh dari gedung tingkat 10, itu karena ada hukum gravitasi. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan mengizinkan? Tuhan tidak melakukannya, Tuhan tidak mengizinkannya. Tetapi di situ ada hukum yang Tuhan tetapkan. Nah, gravitasi ini mengatakan bahwa jika Bapak Ibu melompat dari gedung lantai 3, lantai 10, maka kita akan mati terbunuh. Jika kita menaati hukum Tuhan, kita juga akan baik-baik saja. Jadi jika kita mengabaikan hukum tersebut, kita dapat dibunuh oleh hukum yang sebenarnya dimaksudkan untuk kebaikan kita. Gravitasi ditujukan untuk kebaikan kita semua, tapi itu juga bisa membunuh kalau disalahgunakan. Jadi sama halnya dengan hukum rohani Tuhan. Jadi bagaimana seorang dapat menerima dari Tuhan atau melakukan mujizat? Pertama, Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa mujizat tidak terjadi begitu saja. Ketika kita mempelajari hukum Tuhan dan cara kerjanya, maka mujizat akan terjadi. Nah, saya tidak mengatakan kita dapat menekan tombol dan kemudian Tuhan tiba-tiba muncul, atau kita dapat membuat Tuhan melakukan apapun yang ingin kita inginkan. Saya mengatakan Tuhan selalu aktif, dan setiap kali kita juga ini aktif. Kita dapat melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Tuhan selalu ingin bertindak demi kita. Tuhan ada untuk kita dan Dia adalah Tuhan yang baik. Keinginan Tuhan adalah agar kita sejahtera. Keinginan Tuhan adalah agar kita sehat. Keinginan Tuhan adalah agar kita selalu berada di atas dan bukan di bawah. Kita naik dan tidak pernah turun. Kita adalah orang-orang yang mengendalikan kemampuan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang mengendalikannya, bukan Tuhan. Ini adalah kuasa Tuhan dan kemampuannya. Tetapi itu tergantung pada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Banyak orang mengabaikan frasa terakhir, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jika kita tidak tahu ada kuasa dalam diri kita tidak bisa bikin apa-apa. Tuhan telah memilih untuk tidak pernah melanggar keinginan kita. Tuhan telah memilih untuk mengalir melalui kita. Nah, setan tidak dapat menghentikan kuasa Tuhan, tapi kita yang bisa menghentikannya. Tuhan ingin kita mengadakan mujizat, tetapi kita harus berhenti menunggu dan kita harus mulai percaya. Mujizat terpenting dalam Alkitab, kita tahu bahwa adalah kelahiran Yesus dari seorang perawan, ya. Tuhan datang dan tinggal dalam tubuh fisik. Ini baru mujizat, ya. Ya, kisahnya kita bisa lihat dalam Lukas 1. Malaikat datang berbicara kepada Maria. Kemudian mujizat terjadi ketika Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kita perlu sama. Seperti Maria, kita perlu berkata bahwa jadilah menurut perkataan Tuhan. Tuhan melakukan semua mujizat melalui firman yang diucapkannya. Jadi ketika kita mulai berkata-kata, mujizat itu bisa mulai terjadi. Ya, banyak orang Kristen mengutamakan doa dan percaya bahwa ketika kita berdoa maka itu akan terjadi. Doa itu seperti air atau pupuk yang kita taburkan pada benih. Tapi kita perlu benih. Kita perlu menanam benih. Benih apa? Benih firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi para petani percaya bahwa kalau dia menanam jagung, mereka pasti mendapatkan jagung. Mereka tidak bertanya-tanya,
Itu pasti karena itu adalah hukumnya. Nah, semua orang setuju dengan hal ini secara alami. Tapi kalau menyangkut hal rohani, kebanyakan orang tidak mempercayainya. Ya, kenyataannya jika kita tidak menuai apa yang dikatakan firman Tuhan, sebenarnya kita belum menanam apa yang firman Tuhan katakan untuk ditanam. Kita menuai apa yang kita tabur. Jadi mustahil untuk menghasilkan mujizat tanpa menanam firman Tuhan. Kita menabur benih ketika kita menginginkan panen. Ya, jadi ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Kita tidak tumbuh secara alami dengan mempercayai Tuhan, kita perlu memperbarui pikiran kita. Firman Tuhan adalah langkah terpenting untuk menerima mujizat. Di dalam Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, masih banyak yang mau saya sampaikan. Tapi pada akhirnya tujuan utama mujizat itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Ketika mujizat terjadi, perhatian manusia itu tertuju kepada Tuhan sebagai sumber dari segala kuasa dan kasih. Mujizat mengingatkan manusia bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan bahwa segala kemuliaan hanya layak diberikan kepadanya. Nah, Allah ingin bekerja melalui kita semua, Bapak Ibu, untuk melakukan mujizat dalam kehidupan orang lain. Kita tidak perlu takut atau merasa bertanggung jawab atas hasilnya, karena Allah yang melakukan mujizat, bukan kita. Tugas kita hanyalah melayankan kuasanya dan membiarkan Allah mengalir melalui kehidupan kita. Mulailah dengan mendalami firman Tuhan, belajar dari Roh Kudus, dan biarkan kuasa Allah itu bekerja melalui diri kita hari ini. Mengapa kita tidak melihat banyak mujizat terjadi? Pastor John Donnelly pernah berkata bahwa karena kita tidak pernah mulai mempraktekkan kuasa yang kita miliki. Jadi mulailah belajar untuk mulai berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan lakukan mujizat di mana saja buat banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pelajaran 15 menit firman Tuhan. Sampai ketemu besok.